wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang PPH pasal 21 atau 26 bagian pertama. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roidatul Salma Maghfirah, dan teman-teman saya Laili Widya, Aulia Aksal, Nanda Putri Karisma, Anggi Dwi Saputri, Ferel Naufaldi, dan Bahtiar Kusdiantoso. Yang pertama, tentang dasar hukum PPH pasal 21. Sebentar saya potong, sebentar. Coba kamu ke cover yang depan yang ada nama-nama. Nah, teman-teman, nanti mulai kelompok 1 ya, minggu depan, tolong namanya plus foto ya. Jadi nama plus foto supaya saya bisa tahu lah mukanya ya, karena kalau lihat di galeri di Zoom itu saya nggak bisa hafal. Jadi nanti mungkin bikin foto setiap anggota, di bawah foto itu ada namanya ya. Mulai minggu depan. Jadi mulai kelompok 1 lagi ya. Jadi ini nggak apa-apa, ini saya baru kepikiran hari Senin yang lalu supaya ditaruh foto lah. Sama kayak tadi, saya nggak tahu tuh Aulia Aksal tuh mana orangnya. Tadi pas ngomong baru apa namanya tahu, oh ini orang. Jadi nanti kelompok 1 minggu depan tolong di bagian ini, slide ini dikasih namanya ya. Oke, silakan lanjut. Yang pertama ada dasar hukum PPH pasal 21 atau 26. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK Nomor 3 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK Nomor 3 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nomor 5, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Selanjutnya, pemotong PPH pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang, atau perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa rangkap pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas namanya sendiri, bukan untuk nama persekutuannya. Yang kedua, ada honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Dan yang ketiga, ada honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Salma, saya mau tanya Salma, contoh Ya. pekerjaan bebas apa sih Salma? Ketawa dia. Apa Salma? Lagi nyari tadi Google. Kelompok 5 ini seharusnya belajar dari kelompok 1 dan 4. Gimana cara saya untuk menguji apakah kalian menguasai nggak slide yang kalian presentasikan. Ya. Jadi seharusnya belajar dari kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ini kejadian lagi nih kelompok 5 nih, ya kan? Ini simple nih sebenarnya. Apa ini pekerjaan bebas? Contoh pekerjaan bebas oleh orang pribadi. Nah, seharusnya harus tahu, oh ini seperti ini. Salma, di mana kamu Salma? Iya, Pak. Contohnya apa? Pekerjaan yang dilakukan yang mempunyai keahlian khusus yang tidak terikat oleh suatu perusahaan. Oh Gitu, iya. Pak. Contohnya apa itu? Contohnya apa? Mungkin kayak arsitek, terus konsul. Bukan mungkin ya. Jadi pekerjaan bebas ini adalah itu pekerjaan bebas itu hanya 8 diatur ya. Dokter, pengacara, notaris, konsultan, aktuaris, penilai, arsitek, sama satu lagi saya lupa. Jadi pekerjaan bebas ini atau tenaga ahli, pekerjaan bebas itu beda sama tenaga ahli. Tapi salah satu contohnya itu adalah pengacara. Nah, kalau pekerjaan bebas ini seperti artis, ya, olahragawan, termasuk di situ juga adalah arsitek, itu boleh pekerjaan bebas. Nah, teman-teman pahami di sini adalah, loh, kok bisa ya orang pribadi memotong PPh pasal 21?
Bisa. Tetapi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Pahami situ ya. Nah, kalaupun ada kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, itu pun harus dibuktikan dengan surat dari kantor pajak setempat bahwa si tuan A ya itu bisa memotong PPh 21. Jadi jangan serta-merta karena dia orang pribadi, pekerjaan bebas, langsung apa? Memotong PPh pasal 21. Tetapi itu harus ada apa? Ada suratnya dulu. Surat keterangan bahwa si tuan A ini boleh memotong. Ya, jadi ingat ya. Orang pribadi boleh memotong, boleh. Asal dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan salah satu syarat adalah dia ada surat keterangan dari kantor pajak. Itu yang penting ya. Itu. Oke, silakan lanjut. Yang kelima, ada penyelenggara kegiatan. Penyelenggara ini termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Yang bukan sebagai pemberi kerja yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A atau huruf B adalah kantor perwakilan, seperti organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional, dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotong pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini yang presentasi mana videonya ini? Selanjutnya, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam PMK yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Selanjutnya dibacakan oleh Anggi. Mohon maaf, sebelumnya saya akan melanjutkan, yaitu yang pertama, yaitu ada subjek PPh pasal 21, yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan termasuk penerima pensiun. Lalu yang kedua ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 26, yaitu adalah orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan termasuk penerima pensiun. Subjek PPh pasal 21 atau 26.
penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan satu, yaitu pegawai, yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang pertama, lalu selanjutnya, yang pertama ada pegawai. Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang kedua yaitu ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Contohnya ada pensiunan, PHK dengan pesangon, dan penerima THT dan JHT. Yang ketiga ada bukan pegawai, adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Yang termasuk bukan pegawai adalah yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Selanjutnya ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Selanjutnya ada olahragawan, selanjutnya ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, dan juga ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Selanjutnya yang termasuk bukan pegawai. Pertama, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Yang kedua, petugas penjajah barang dagangan. Ketiga, petugas dinas luar asuransi dan atau distributor perusahaan multi-level marketing atau pemasaran berjenjang atau direct selling atau pemasaran langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Yang keempat, peserta pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, peserta kegiatan lainnya. Yang bukan subjek pajak pasal
PPH pasal 21 atau 26. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk mencapai tahap dari Indonesia. Objek PPH pasal 21 atau 26. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang sifatnya teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai antara lain bukan honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang keenam, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Aulia, saya tanya dulu, Aulia. Ya, Pak. Apa bedanya pegawai tetap sama penerima pensiun itu? Kalau penerima pensiun itu yang sudah pensiun itu, Pak. Kenapa? Kalau penerima pensiun itu yang sudah melewati masa kerja itu, Pak. Iya, saya tahu itu pensiun ya. Ya. Apa yang membedakan pegawai tetap sama penerima pensiun? Kalian pelajari nggak rumus menghitung PPH terutang bagi pegawai tetap sama penerima pensiun? Ketemu nggak? Apa yang membedakan menghitung PPH pasal 21 atas pegawai tetap dan menghitung PPH pasal 21 atas penerima pensiun secara teratur atau secara berkala? Ayo cari dulu. Jadi teman-teman yang lain, pegawai tetap, penerima pensiun, lalu ini apa lagi? Pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa uang pesangon. Ini memang tarifnya sama. Tarifnya menggunakan pasal 17 Undang-Undang PPH. Tetapi cara perhitungannya ini beda-beda. Seperti yang saya tanyakan tadi kepada Aulia. Ya. Apa yang membedakan cara menghitung pegawai tetap dan penerima pensiun? Kalau pegawai tetap, Aulia udah dapat nggak jawabannya? Apa di slide selanjutnya dibahas tentang cara perhitungan nggak? Nah, jadi teman-teman, coba lanjut ke slide selanjutnya. Ini kan ada 6, slide ini ada 6. Nah, slide selanjutnya adalah penghasilan berupa honorarium. Ya, yang 8 jasa produksi. Yang ke-10 apa nih? Oh, natura dan kenikmatan.
ya. Jadi setiap objek PPh pasal 21 ini cara ngitungnya beda. Coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini. Saya kasih contoh ya. Perhitungan terkait pegawai tetap dan penerima pensiun secara berkala. Jadi ini teman-teman yang penerima pensiun ini ada dua jenis. Terima pensiun sekaligus ya, dan terima pensiun secara berkala atau teratur. Kalau secara berkala atau teratur itu sama seperti menerima gaji setiap bulan. Nah, apa yang membedakan? Nah, teman-teman kalau dapat rumusnya, ya jadi rumusannya adalah kalau pegawai tetap, dia itu ada yang namanya biaya jabatan. Ada biaya jabatan. Untuk penerima pensiun berkala, itu ada namanya biaya pensiun. Jadi pegawai tetap itu ada biaya jabatan, penerima pensiun ada biaya pensiun. Nanti mungkin kita akan bahas setelah slide ini atau minggu depan. Perbedaannya seperti apa cara hitungnya. Begitu juga dengan pegawai tidak tetap dan atau tenaga kerja lepas. Ini beda ngitungnya, ya. Pegawai tidak tetap ini ngitungnya tidak ada biaya jabatan. Lalu ini imbalan kepada bukan pegawai. Nah, ini 50% dari dasar pengenaan pajak DPP, penghasilan brutonya. Tidak ada PTKP, tidak ada biaya jabatan dan lain-lain. Jadi ini teman-teman yang saya harus tekankan, jika objek PPh pasal 21 penerimanya pegawai tetap, hitungannya seperti ada biaya jabatan. Penerima pensiun secara berkala itu ada biaya pensiun dan lain-lain ya. Nanti saya tunjukkan setelah kelompok 5 selesai presentasi. Aulia dilanjut dulu ya. Kalau bisa jangan dibaca dong. Kalau dibaca kan seperti gimana gitu ya, bukan presentasi namanya. Jadi dikasih aja inti-intinya, poin-poinnya apa. Coba ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu nomor 10 itu. Saya tanya deh, apa bedanya natura dan atau kenikmatan? Ini kan ada natura sama kenikmatan. Ini Aulia nih, pernah dengar nggak ini? Ini apa nih? Kenikmatan. Kenapa? Kenikmatan. Tidak tahu. Contoh pemberian natura itu kayak pemberian beras, sedangkan kenikmatan itu kayak fasilitas, Pak. Ya, jadi natura itu contohnya aja ya supaya cepat kalian paham. Natura itu seperti gula, beras, minyak. Nah, kalau kenikmatan itu contohnya seperti mobil dinas, rumah dinas. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini ada hitungan. Oke, dilanjut dulu supaya waktunya cukup. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur dan diterima atau diperoleh oleh pegawai. Kalau cuma baca di skip aja deh. Skip. Kalau dibaca berarti nggak menguasai nih materinya. Jangan dibaca dong, masa dari kelompok 1 sampai kelompok 5 nih baca semua sih PPT-nya. Kalian ini pajak nih loh ya. Minatnya pajak ya, harus menguasai dong. Dilanjut deh, di skip. Kalau cuma baca di skip aja deh. Bisa dibaca di rumah kan teman-teman yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda. Selanjutnya adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan lainnya. Dan selanjutnya penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam apapun diberi
diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Dan selanjutnya, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau disumbangkan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terakhir ada beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf L Undang-Undang Pajak Penghasilan. PTKP bisa dikatakan adalah PPh 21. PTKP adalah jumlah pendapatan orang pribadi yang dibebaskan dari bersatu. PTKP PPh penghasilan yang dilaporkan pada penghasilan seorang tidak melebihi sebaliknya, apabila penghasilan WP melebihi PTKP, maka penghasilan itu setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar perhitungan PPh 21. Dalam peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 PMK 110 Ini suaranya kurang jelas atau gimana ya? Yang lain jelas nggak kedengarannya? Kurang jelas, Pak. Ya, Kurang Pak. jelas ya, putus-putus ya? Saya gangguan. Ada gangguan berarti ya? Ya biasa sinyal. Ananda masih ada atau sudah keluar? Kalau nggak ada, dilanjutkan sama anggota lain. Biar nggak nunggu. Mic-nya error. Oke, oke. Saya lanjutkan dari Ananda, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK RI nomor 101 tahun 2016 tentang penyesuaian PTKP dijelaskan bahwa jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta setahun, jadi dalam per bulannya adalah 4,5 juta. Dengan begitu, jika wajib pajak berpenghasilan sebesar 4.500.000 sebulan, kalau cuma baca, ya mendingan nggak usah dibaca, nggak usah dijelasin. Ya, jadi misalnya nih, ini slide ini kan tentang PTKP. Nah, menurut PMK 101/2016, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi itu 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Ya sudah, nanti yang lain ini kan nanti dibaca sendirilah. Jadi maksudnya kalian tuh namanya PowerPoint ya. Tampilkan poin-poin yang penting. Powernya itu pada saat kalian menjelaskan. Ya, misalnya ini kan PTKP untuk diri sendiri itu 54 juta. Tanggungan 4,5 juta. Ya sudah, nggak usah dibacakan semua ini gitu loh. Jadi kelompok 5 ini belum belajar
dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 sampai kelompok 4 itu sudah beberapa kali saya koreksi ya terkait cara presentasinya. Walaupun bukan offline, tetapi setidaknya kalian harus memaparkan, menjelaskan di mana ya setiap slide-nya itu tampilkan poin-poin yang penting. Nanti sisanya dijelaskan. Ya. Jadi kayak seperti ini. Saya asumsi kalian ini hanya mengambil materi dari internet atau dari materi yang lain, di copy paste di sini, hurufnya dikasih ke sini semua, tidak diatur sedemikian rupa. Jadi kalau seperti ini hanya seperti modul ini, bukan PowerPoint. Saya bilang kalau cuman baca, di skip aja deh. Lanjut ke tanya jawab mendingan daripada hanya membaca slide-nya. Oke, coba dijelaskan dulu. Jadi, tarif PTKP yang sesuai PMK nomor 101 tahun 2016 berlaku pada PTKP 2021 yaitu yang pertama adalah bagi wajib pajak orang pribadi menjadi 54 juta yang sebelumnya adalah 36 juta. Yang kedua, apabila seorang WP tersebut sudah menikah, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000. Dan apabila tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suaminya menjadi 54 juta. Jika setiap anggota keluarga ada yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus termasuk anak angkat, maka ditambah lagi sebesar 4,5 juta. Maksud dari keluarga sedarah adalah yang merupakan satu garis keturunan lurus, yaitu seperti anak kandung, orang tua kandung, bisa anak angkat. Sedangkan keluarga semenda adalah Semenda apa? Saya baru mau tanya tuh, apa tuh keluarga saudara dan semenda? Semenda apa? Tadi Anggi ya? Anggi masih ada, Anggi? keluarga semenda akan dilanjutkan ke slide selanjutnya. Bisa next. Misalnya apa? Jadi keluarga semenda itu adalah mertua atau anak tiri. Oke. Ini merupakan tabel tarif PTKP-nya. Yang pertama yaitu PTKP bagi pria atau wanita lajang atau belum menikah dengan kode TK0. Besaran PTKP-nya yaitu 54 juta. Sedangkan jika PTKP-nya adalah mempunyai tanggungan 1 orang, berarti PTKP-nya ditambah dengan 4.500.000. Jika 2 orang ditambah lagi 4.500.000, jadi 54 juta ditambah 9 juta, jadi 63 juta. Dan yang terakhir adalah jika PTKP-nya seorang WP, orang pribadi yang lajang, dengan tanggungan 3 orang, yaitu menjadi 67.500.000. Anggi, saya mau tanya nih. Kalau itu maksimal cuma 3 ya? Iya, Pak. Kalau istrinya 2, boleh nggak? Nggak boleh. Loh, dasarnya apa?
harus berargumen dengan dasar hukum loh ya. Dalam undang-undang itu yang tercantum itu yang sah itu cuma istri pertama. Istri pertama ya. Jadi nggak ditanggung istri kedua ya. Jadi teman-teman yang cowok kalau nikah satu aja ya. Jangan dua. Karena ditanggung negara itu cuma satu. Oke, ingat ya cowok-cowok. Ini saya mau tanya nih Anggi. Kenapa ini kode PTKP-nya sama dengan yang di sebelah? Ini yang PTKP buat suami istri penghasilan digabung itu berbeda Pak sebenarnya. Ah, bedanya di mana Anggi? Kalau yang PTKP suami istri penghasilan digabung itu ada kode I-nya. Jadi K_I_0. Oh, berarti ini salah ya. Ini nanti dikoreksi ya. Oke, jadi ini K strip I besar strip 0. Oke, jadi yang PTKP suami istri digabung ini nanti tolong direvisi. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, saya mau tambahkan di sini adalah apa namanya? Yang di TK0 ini, ya. Mungkin sebagian besar teman-teman bertanya loh, Pak, kalau tidak menikah bisa nggak menanggung? Bisa, ya, bisa. Jadi misalnya wanita belum menikah, ya, dia belum menikah, dia menanggung orang tuanya. Orang tuanya ada 2, berarti dia TK0 ya, TK2. Tetapi dengan catatan kedua orang tua tersebut tidak memiliki penghasilan, baik penghasilan usaha atau penghasilan dari pensiun, contohnya ya. Nah, bagaimana membuktikan mereka tidak punya penghasilan? Mereka kedua orang tua tersebut harus apa? Minta surat keterangan dari RT RW setempat bahwa tidak memiliki penghasilan atau usaha. Surat itulah yang menjadi bukti pendukung supaya si wanita atau pria yang belum menikah ini ada apa? Tanggungan. Ya, itu bukti surat tersebut bisa dilampirkan ke SPT tahunan. Ya. Oke, dilanjut dulu. Saya belum lihat tarifnya. Oke, ini skip aja ini ya. Secara tanggungan ini skip aja. Oke, ini sudah ya. Nah, ini tarif nih. Oke. Ini tarif pasal 17. Ya. Oke, dijelasin dulu, Anggi. Selanjutnya tarif PPh pasal 17, yaitu tarif yang dikenakan akan semakin tinggi jika kenaikan jumlah penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Karena tarif progresif PPh pasal 17 merupakan wujud dari asas keadilan. Tarif pajak penghasilan pasal 17 ini dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Ketentuan tarif PPh pasal 17 terhadap wajib pajak adalah sebagai berikut. Jika penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Jika penghasilan kena pajaknya 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya adalah 15%. Jika penghasilan kena pajaknya 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 25%. Dan yang terakhir, penghasilan kena pajak jika di atas 500 juta, maka tarif pajaknya 30%. Next. Tadi tidak disinggung, gimana kalau nggak punya NPWP? Kalau tidak punya NPWP itu akan dikenakan tarif. Suaranya Anggi.
Kalau tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif tambahan. Berapa persen? %20. 20%. Berarti ini jadinya 20% semua. Enggak, jadinya 5 seumpamanya PKP-nya 50 juta, jadi 20% dikali 5% dikali 50 juta. Jadi berapa itu? Sebentar saya tanya. Mungkin Anggi belum nyambung dengan pertanyaan. Ini kan tarif pajak 5%, 15, 25, 30. Ini kan bagi yang sudah punya NPWP. Ya kan? Nah, kalau tidak punya NPWP, ketambahan 20%. Oke? Nah, berarti yang 5% ini yang ada NPWP, kalau tidak punya NPWP jadi berapa? Berapa persen? Nah, itu pertanyaan saya. Jadi 25%, Pak. Oh, jadi yang 5% ini tambah 20% ya. Jadi 25%. Terus yang 15% tambah 20% jadi 35. Betul begitu, Anggi? Bukan, Pak, beda. Oh, tadi kamu bilangnya gitu. Gimana jadinya dong? Yang benar seperti apa? Jadi nggak bisa langsung ditambahkan 20% ditambah 5%, jadi harus dikalikan 5% dulu, 20% dikali 5% baru dikali dengan PKP-nya. Masih belum nyambung ya. Coba saya share screen dulu. Bentar ya. Oke, nanti share screen lagi ya. Oke. Ini kan tarif ya, tarif pasal 17. 5%, 15%, 25%, dan 30%. Nah, kalau nggak punya NPWP, berarti ada ketambahan dong. Ketambahan 20% kan? 20% kali 5%. Coba ini dihitung jadi berapa nih? Ayo kelompok 5. Hitung dong. 6%, Pak. Nah, 6% ya. Yang 15%. Kalau nggak punya NPWP jadi berapa? 16. 18. Yang ini jadi berapa? Lapisan ketiga. Dua 6. Kok nggak tahu? %26, Pak. Berapa? 26. 26.
30, Pak. Sorry. Ini ya. Sorry. Jadi 20% kali 5%. Ini kan 3% kan. Nah, ini 20% kali 25% berarti berapa nih? 30. 30. Coba hitung, benar nggak? Ya kan? Nah, yang ini saya yang salah ya. 30%. Jadi 36%. Ya, ini ya. Jadi ini 6%, 18, 30, 36 ini tarif yang tidak punya NPWP. Oke ya. Oke, silakan lanjut. Ayo buruan, sudah jam 10 lewat 10. Masih ada berapa slide lagi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feral. dibayar oleh perusahaan pemberi kerja dan yang menjadi peserta. Iuran BPJS Ketenagakerjaan itu dapat dicairkan oleh peserta serta status sebagai karyawan atau yang bekerja. Next. Di sini BPJS Ketenagakerjaan hari tua. Ini mic-nya kurang bagus ya. Nggak jelas suaranya. Apa hanya saya atau yang lain gimana? Ya Pak, di saya juga kurang jelas. Iya Pak, di saya juga suaranya putus-putus. Jaminan hari tua kan yang diberikan saat peserta lagi aktif kerja. Manfaat diberikan merupakan uang tunai dari akumulasi iuran BPJS serta tabungan. Ini diganti aja deh. Mic-nya kurang bagus itu. Ini gimana ini? Iya, nggak jelas suaranya. Coba di skip aja deh, skip dulu. Lanjut slide selanjutnya. Oke, ini teknis. Nah, ini masuk teknis perhitungan ya. Ini masuk teknis perhitungan. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail minggu depan. Coba selanjutnya. Oke, ini jaminan kecelakaan kerja untuk BPJS. Jadi setiap perusahaan itu diwajibkan pegawainya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di setiap perusahaan itu resiko kerjanya diatur di sini. Dasar hukumnya nggak ditampilkan ya? Dasar hukumnya nggak ditampilkan nih. Ya, ini ada dasar hukumnya. Jadi kalau misalnya
JKK-nya itu perusahaannya itu sangat rendah, dia di 0,24%. Yang sangat tinggi itu adalah resiko yang sangat tinggi itu 1,7% ya. Oke, dilanjut dulu, skip slide selanjutnya. Oh, ini teknisnya. Oke. Masih ada yang mau presentasi? Baik. Selanjutnya manfaat khusus pekerja migran Indonesia. Yang pertama, santunan kematian sebesar 85 juta. Enggak. Ini nggak usah ditampilkan ini. Ini nggak ada hubungannya dengan perhitungan PPh Pasal 21. Baik. Berikut ini rincian iuran BPJS ketenaga kerjaan untuk program jaminan JK. Yang pertama, penerima upah. Jumlah iuran yang harus dibayar adalah 0,3% dari upah yang dilaporkan dan dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Lalu bukan penerima upah. Jumlah iuran yang harus dibayar adalah 6.800 per bulan. Lalu pekerja migran Indonesia. Jumlah iuran yang harus dibayar adalah 370.000. Lalu jasa konstruksi. Jumlah iuran yang harus dibayar adalah 0,21% berdasarkan nilai proyek. Jaminan pensiun. Program ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta atau ahli waris yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat, dan meninggal dunia. Program JP ini memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendapat uang tunai bulanan jika peserta sudah memenuhi iuran minimum 15 tahun atau 180 bulan. Dan juga uang tunai bulanan akan didapatkan jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan cacat total, meskipun baru 1 bulan, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, anak yang didaftarkan dalam program pensiun akan mendapatkan bantuan uang tunai bulanan hingga usia mencapai 23 tahun. Iuran yang harus dibayarkan untuk program JP adalah 3% yang terdiri dari 1% oleh pekerja dan 2% oleh perusahaan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar paling lama tanggal 15 dan jika terlambat akan dikenakan denda 2% untuk setiap bulannya. Berdasarkan undang-undang ketentuan sanksi dan dalam BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pelaksana Jaminan Sosial merupakan institusi pemerintah yang diamanahkan untuk melindungi seluruh tenaga kerja. Artinya seluruh tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun pekerja non-formal wajib terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga mengatur sanksi bagi perusahaan atau individu yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, sanksi bagi perusahaan. Ini nggak usah dibahas ini karena tidak ada hubungan dengan perhitungan PPh 1. Skip aja. Oke, sudah. Ya, ternyata kelompok 5 juga masih sama seperti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kebanyakan masih membaca materi PPT-nya. Ya. Nah, ini saya tampilkan dulu. Mungkin kelompok 1 minggu depan yang akan membahas lebih detail terkait perhitungan PPh Pasal 21. Ini yang saya katakan tadi bahwa penerimanya beda, hitungannya juga beda. Teman-teman boleh lihat di sini. Ya. Ini pegawai. Pegawai, pensiunan, bukan pegawai, komisaris, mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai, dan peserta kegiatan.
Nah, pegawai ini ada dua, pegawai tetap dan tidak tetap. Ya. Pegawai tetap dihitung penghasilan netonya, tentu yang saya katakan tadi ini ada biaya jabatan, lalu ada tunjangan premi BPJS dan lain-lain, baru dapat penghasilan neto, dikurangi PTKP, baru kali tarif pasal 17. Untuk pegawai tidak tetap, yang terima bulanan, ini ada dikurangi PTKP bulanan. Yang terima harian ini ada beberapa ketentuan. Penghasilan bruto dikurangi PTKP harian. Lalu kalau penghasilan brutonya itu antara 4.500.000 sampai dengan 8.200.000, maka ini dikurangi dengan PTKP harian baru kali tarif pasal 17. Penghasilan bruto di atas 8,2 juta dikurangi PTKP. Nah, ini pensiunan berkala. Penghasilan neto dikurangi PTKP. Ya. Lalu ini ada yang bukan pegawai, ada yang berkesinambungan. Ada yang berkesinambungan kecuali pasal 13 ayat 1, ada yang tidak berkesinambungan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Lalu di sini tidak ada PTKP-nya. Ini langsung bruto. Jadi teman-teman ini yang mana nih? Apa bedanya nih? Berkesinambungan sama yang berkesinambungan kecuali pasal 13 ayat 1. Jadi dia ini bukan pegawai, tapi menerima penghasilan secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Ya. Secara terus-menerus. Dan yang di bagian atas ini, dia hanya satu pemberi kerja. Tapi yang bagian bawah ini, dia kerjanya bukan hanya satu tempat, lebih dari satu tempat. Makanya dia tidak dikurangi PTKP. Lalu yang bukan pegawai yang tidak berkesinambungan, artinya adalah ya dia sekali-sekali lah, mungkin setahun hanya sekali atau 2 kali di situ menerima penghasilan. Nah, dia kurangnya adalah 50% dari penghasilan bruto langsung dikali tarif pasal 17. Nah, minggu depan kita akan melihat contoh-contoh dan cara perhitungan dari setiap penerima penghasilan PPh pasal 21. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Bisa, oke, silakan bisa. Kan artis itu ada yang masih anak-anak Pak. Terus pajaknya Pak? Nah, artis yang masih anak-anak otomatis dia nggak punya NPWP dong ya. Terus pakai NPWP siapa? Pakai NPWP-nya orang tuanya. Orang tuanya nggak punya NPWP ya berarti tarifnya lebih tinggi. Nah, itu. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur yang menerima penghasilan itu menggunakan NPWP orang tuanya. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Saya lagi mau nanya Pak. Oh iya, silakan. Kan tadi Pak Garfil bilang kalau yang contohnya wanita lajang itu punya tanggungan kedua orang tuanya. Misalkan orang tuanya kayak buka toko gitu Pak, tapi penghasilannya nggak sampai 4.500.000 itu gimana Pak? Nggak boleh. Jadi yang bisa jadi tanggungan itu adalah orang tua, baik ayah atau ibu yang tidak punya usaha dan tidak punya pekerjaan. Ya, jadi sama sekali ya hanya di rumah aja, tidak ada usaha atau tidak ada pekerjaan, penghasilan dari pekerjaan. Tidak ada penghasilan dari usaha, tidak ada penghasilan dari pekerjaan. Itu ya. Ada lagi, Risa? Ada lagi, Pak. Boleh, silakan. Yang lain siap-siap pertanyaan ya. Kalau artis dari luar negeri itu kan konser atau misalkan ada kegiatan di Indonesia itu kan dapat penghasilan, Pak. Nah, itu dikenakan PPh pasal 26 juga. Nah, ini seharusnya yang jawab
jawab kelompok 5 ya, tapi saya udah sudah jawab. Nah, yang artis ini teman-teman tadi kan dibahas PPh pasal 21 dan 26 ya. Apa sih intinya, apa sih yang membedakan dia ini terima tarif PPh pasal 26 atau 21? Nah, intinya di sini teman-teman, time test. Ya. Kalau dia berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka dia adalah subjek pajak luar negeri. Jadi bagaimana melihat dia ini subjek PPh pasal 21 atau PPh pasal 26? Time test ya, istilahnya time test. Berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 1 tahun, itu adalah subjek pajak luar negeri. Tapi kalau dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari, ya, maka dia adalah subjek pajak dalam negeri. Ya, kalau subjek pajak dalam negeri berarti perhitungannya menggunakan PPh pasal 21. Kalau subjek pajak luar negeri dia menggunakan PPh pasal 26. Tarifnya kan 20% kan. PPh pasal 26 ini tarifnya ini adalah 20% atau tarif P3B. P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara tersebut. Jadi saya enter aja ya. Oke. Jadi ini yang membedakan. Nah, biasanya teman-teman tarif P3B ini lebih rendah dari 20%. Jadi tarif 20% ini kalau negara Indonesia tidak ada perjanjian dan asal negara dari ekspatriat tersebut. Pukul rata 20%. Tapi kalau ada tarif P3B, coba lihat tarif P3B-nya. Biasanya tarif P3B ini lebih rendah dari 20%. Entah itu 10% kah, entah itu 15% atau bisa di bawah 10%. Ya, jadi itu ya. Itu yang membedakan. Lihat dulu nih apa orang bule itu atau ekspatriat itu. Dia ada di Indonesia dalam 1 tahun kurang dari 183 hari atau lebih dari 183 hari. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita tutup, ini sudah 1,5 jam. Jadi yang tarif P3 itu setiap negara beda-beda. Yes, betul. Tarif P3B setiap negara beda-beda. Teman-teman lihat perjanjian P3B antara Indonesia dan negara Malaysia, antara Indonesia dengan negara Filipina, antara Indonesia dengan negara mungkin apa Belanda atau Amerika Serikat. Coba lihat, itu pasti beda-beda. Ya, tergantung perjanjian. Ya, saya juga nggak hafal tarif P3B setiap negara. Oke, Rosa mau bertanya mungkin? Rosa nggak kedengaran suaranya. Masih belum kedengaran, kayaknya trouble deh mic kamu itu. Rosa belum kedengaran, Rosa. Teman-teman lain kedengaran nggak? Apa saya nggak kedengaran? Belum kedengaran. Ya, saya nggak kedengaran juga, Pak. Nah, ayo Rosa.
Ya, Rosa ketik aja deh, Rosa, ayo. Jadi minggu depan ya. Jadi seharusnya di bulan puasa ini kelas asinkron hanya 40 menit. Tetapi saya mohon kepada teman-teman karena PPA pasal 21 ini adalah hal yang sangat penting yang kalian harus pahami. Ya. Kalian kalau misalnya selesai dari UB mau kuliah, tes masuk misalnya kalian mau posisi staf pajak, pasti tesnya menghitung PPA pasal 21 itu. Ya. Jadi mungkin minggu depan waktunya mungkin agak lama juga. Ya. PPH pasal 15 mungkin teman-teman boleh lupa. PPH pasal 19 boleh lupa. PPH pasal 4 ayat 2 ya mungkin ingat aja lah yang tarif sewa atas tanah dan atau bangunan. Tetapi PPH pasal 21 teman-teman wajib ketahui. Wajib mengerti dan paham. 22 juga bukan saya katakan tidak penting, tetapi 22 ini kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan PPA pasal 22. Nanti kita akan bahas 3 minggu lagi. Kan tadi udah dijelaskan siapa saja yang termasuk pekerja bebas, seperti arsitek, dokter, pengacara. Nah, sedangkan pekerjaan freelance kan banyak, misalnya makeup artist. Terus nanti itu dilakukan kemana? Ya, ini termasuk freelance juga, makeup artist. Ya, dia ini kan dapat penghasilan. Dapat penghasilan tentu harus dipotong. Tetapi Rosa harus ingat juga ya, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya Rosa ini makeup artist ya. Terus yang memberi penghasilan itu adalah orang pribadi. Apakah orang pribadi itu wajib memotong? Wajib, tetapi dengan catatan ya Rosa ya. Dengan catatan orang itu melakukan usaha dan orang pribadi tersebut harus ada surat keterangan dari kantor pajak bahwa dia ini berhak memotong. Kalau tidak ada surat, tidak boleh motong. Nah, terus gimana Pak kalau nggak boleh motong? Nah, berarti penghasilan tersebut Rosa harus hitung sendiri di akhir tahun. Ya, Rosa harus hitung sendiri di akhir tahun. Misalnya di dalam 1 tahun itu Rosa dapat freelance dari makeup artist itu sekitar 60 juta. Ya, 60 juta. Saya kasih contoh. Nah, kalau freelance ini kan nggak ada dia ini nggak hitung biaya jabatan kan, jadi dia ini langsung ke kurangi PTKP langsung kali tarif. Contoh dia terima 60 juta nih, Rosa TK0 kan berarti kan berapa, 54 juta kan. Nah berarti yang kena pajak itu adalah 6 juta. 6 jutanya itu kali berapa, kali 5%, karena 6 juta ini kurang dari 50 juta. Lapisan yang pertama di tarif pasal 17. Paham ya? Nah itu. Jadi Rosa harus hitung sendiri. Terus bagaimana Pak kalau misalnya di dalam 1 tahun itu saya juga ada bukti potong? Ya sudah, bukti potong itu tinggal dikurangkan dengan pajak yang kurang bayar. Misalnya ada bukti potong PPh pasal 21, Rosa dipotong PPh-nya 500.000. Ya. Berarti 500.000 ini menjadi pengurang pajak, kredit pajak. Nah itu. Minggu depan kita akan belajar lebih teknisnya dalam menghitung ya. Nanti saya akan siapkan juga simulasi perhitungan kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi minggu depan saya mohon kesediaannya dari teman-teman, siapkan waktu, mungkin kita akan bisa 2 jam ya, bisa 2 jam. Ini baru 1 jam setengah ini. Ini baru 1 jam setengah ya. Baru 1 jam setengah. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Kalau belum ada, mungkin kita bisa lanjutkan di grup WA aja ya, supaya kita manfaatkan grup WA tersebut, bukan hanya sekedar pengumuman, tapi boleh teman-teman boleh tanya jawab di situ, nggak apa-apa.
Jadi hari ini saya konfirmasi lagi ya. Hari ini yang tidak masuk adalah Jehan, dia izin ikut ujian katanya. Lalu Pradipta Dewangga itu sakit. Lalu Anindita tadi nggak masuk ya, Anindita tidak masuk ya. Oke. Fadila tadi udah masuk, Monica juga udah masuk tadi ya. Walaupun terlambat, nggak apa-apa terlambat 10 menit, yang penting masuk ya. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini tanpa alasan adalah Anindita ya. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Sudah 1,5 jam. Kalau ada pertanyaan sekali lagi nanti di grup. Untuk presensi lewat Google Form, mulai pertemuan hari ini sampai sebelum ujian akhir semester itu tidak ada. Cukup saya laporkan screenshot dari Zoom aja ke vokasi. Ya, jadi itu aja ya. Oke, itu aja. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, saya tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa Ruli itu? Apa itu Ruli? Makasih, Pak. Bersih galon, Pak. Sama-sama.